terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk sosialisasi ya untuk penggunaan e-journey. Nah, di sini dari tim kami ada saya, Jeffy, dan ada di sini Mas Yono ya. Oke. Selain itu dari tim UPJ ada Bu Safitri. Selamat pagi Bu Safitri. Iya. Oke, dan Bapak Ibu yang lain gitu kan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja, boleh silahkan masuk Bapak Ibu di halaman berikut app.ejourney gitu ya. Nah, setelah itu bisa nanti akan redirect ke halaman login seperti ini Bapak Ibu. Nah, ketika sudah masuk ke halaman login, saya izin pakai salah satu akun dari UPJ gitu ya, sebagai contoh. Oke, dan untuk passwordnya sama persis Bapak Ibu menggunakan email seperti itu yang sudah terdaftar. Jadi untuk Bapak Ibu yang menggunakan email UPJ bisa silahkan gunakan email UPJ-nya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin dosen luar dari UPJ gitu ya, itu bisa menggunakan Gmail yang sudah terdaftar. Mungkin ini ya, Bu Safitri, saya izin tanya juga. Untuk Gmail ini kan kadang satu orang itu punya lebih dari satu gitu ya Bu ya. Dari Pak Jimmy sama Bu Ana, apa ada ya? Oh oke, sepertinya belum hadir ya. Oke, nggak apa-apa kalau gitu kita langsung aja ya untuk UPJ dulu. Oke. Nah, jadi tampilan pertama itu seperti ini Bapak Ibu. Ini memang tampilannya sama persis dengan apa yang dilihat oleh mahasiswa. Nah, jadi Bapak Ibu di sini bisa bisa melihat secara admin, bisa ekspor data gitu kan ya, tapi juga bisa melihat dari sisi mahasiswa itu tampilannya seperti apa, seperti itu. Nah, kebetulan untuk home ini itu masih tampilannya mahasiswa Bapak Ibu. Jadi kalau begitu kita klik here to start gitu kan ya. Nah, ini ada beberapa modul gitu kan ya. Tapi untuk kesempatan kali ini UPJ hanya akses satu aja, yaitu English one-on-one. Mungkin pertanyaannya apakah yang lain bisa diakses? Oh ya, juga bisa kok Bu, Bapak Ibu. Tinggal nanti bisa pembelian terpisah gitu aja sih. Nah, untuk kali ini kita coba untuk English 101 gitu ya. Nah, tampilan dari modul yang dilihat oleh mahasiswa itu nanti akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini ada kayak sinopsisnya gitu kan ya, kira-kira apa yang dipelajari, ini poin-poinnya begitu kan ya. Nah, kita scroll ke bawah dan di sini ada beberapa activities Bapak Ibu. Nah, di sini activities-nya semua berupa interactive learning. Interactive learning itu seperti apa? Jadi kalau kita buka di sini, ya, interactive learning itu nanti susunannya seperti ada video, nanti di tengah-tengah ada quiz gitu kan ya. Nah, terus lanjut lagi ke video, seperti itu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, di sini juga bisa full screen seperti itu, maupun ada playback speed, misalnya ada yang terbiasa untuk mendengarkan dengan cepat ataupun butuh lebih lambat gitu kan ya, bisa diatur di sini. Begitu. Nah, lalu apabila sudah selesai bisa next yang ini ya Bapak Ibu. Kalau ini akan ke activity berikutnya soalnya seperti itu. Oke. Ya. Nah, di sini ada lanjutan lagi videonya. Jadi susunannya itu tidak selalu video quiz, bisa jadi video-video quiz seperti itu kan ya. Nah, tergantung setiap activity-nya itu bisa berbeda. Nah, seperti itu. Nah, bisa contoh di sini. Nah, jadi setelah menjawab itu pasti ada feedbacknya Bapak Ibu. Oke, good job gitu kan ya. Jawabannya benar. Pembahasannya seperti ini.
Nanti kalau jawabannya salah pun juga akan keluar untuk yang di bawah ini. Nah, koreksinya seperti apa gitu kan ya. Oke, saya coba untuk selesaikan ya. Oke, ada pembahasan akhir gitu kan ya. Jadi setelah menjawab kuis-kuis, ada pembahasan akhir berupa video, lalu akan ada summary untuk skornya gitu. Nah, di sini ada skornya 30% dari total dan passing marknya ada di angka 50%, seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau tidak passing mark? Bisa retry Bapak Ibu, seperti itu, supaya bisa mencapai gitu kan ya. Nanti kalau tidak mencapai, nanti sertifikatnya tidak keluar, seperti itu. Nah, di sini juga ada update-nya di tanggal berapa gitu kan ya. Jadi bisa ketahuan terakhir pengerjaannya kapan. Begitu. Lalu kita bisa next untuk ke activity berikutnya. Nah, di sini sudah ada di week 2 ya, seperti itu. Nah, untuk sementara ini itu kami untuk English 101 itu masih sementara ada 5 atau 6, sudah lupa. Nah, ini kalau misalnya sudah sempat menyelesaikan gitu, ada tanda centangnya gitu kan ya. Nah, untuk sementara masih ada 5. Nah, nanti ini akan kami update secara berkala Bapak Ibu. Jadi seminggu, kira-kira itu seminggu sekali gitu. Jadi seminggu akan ada baru 1. Nanti minggu berikutnya ada baru lagi 1, seperti itu. Jadi mohon ditunggu Bapak Ibu, kira-kira untuk chapternya ini sampai 14 atau 16, generalnya seperti itu. Oke, tadi untuk tampilan student ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya dari mahasiswa nih, tiba-tiba ada yang nanya nih, nah Bapak Ibu juga bisa menjelaskan harapannya seperti itu. Oke, mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan Bapak Ibu. Oh iya, Bu Clara silahkan. Oke, terima kasih kesempatannya. Ibu, saya mau menanyakan, yang pertama, tadi saya belum bisa login, nanti saya koordinasi dengan Gustaf deh, meskipun sudah memasukkan itu passwordnya yang UPC kok belum bisa login nanti, tapi itu nanti kami selesaikan sendiri. Lalu yang kedua, Ibu mau menanyakan, ini mahasiswa untuk akses, apakah mereka berbayar? Karena mereka kadang-kadang menanyakan itu juga begitu pada kami. Jadi apakah mereka sudah otomatis akses bisa langsung apabila kami memberikan tugas gitu kepada mereka, atau mereka harus login dan berbayar dulu supaya bisa akses? Mohon informasinya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Clara. Ya, kebetulan karena ini UPJ sudah bayarkan untuk semua ya, jadi untuk mahasiswa bisa menggunakan langsung untuk modul English-nya, begitu. Jadi khusus modul English aja nih, tapi jadi kalau misalnya dari mahasiswa ternyata tertarik dengan AI literacy misalnya atau ilmu komunikasi, nah dari mahasiswa bisa beli secara mandiri seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya memang minatnya banyak gitu kan ya dari mahasiswa, nanti boleh info ke dosennya nih, misal siapa tahu dari UPJ akhirnya ada minat untuk belikan mahasiswanya gitu untuk di semester depannya gitu kan ya, siapa tahu gitu kan. Mungkin itu sih Bu Clara. Jadi untuk mahasiswa itu sudah bisa langsung menggunakan dengan bebas untuk English 101 secara tuntas begitu sampai dapat sertifikat gitu. Oke, sudah cukup menjawab ya? Sudah sangat menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Clara. Oke, mungkin dari Bapak Ibu yang lain juga ada yang ingin bertanya? Oke. Kalau begitu mungkin saya izin lanjut dulu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu setelah tadi sempat
mengerjakan tuntas gitu kan ya untuk yang satu chapter dari English 101. Karena tadi ada total ada 5, jadi sementara masih 20% gitu. Jadi di sini ada petunjuk progresnya sampai berapa gitu kan ya. Jadi ini untuk motivasi mahasiswa, yuk diselesaikan gitu modulnya. Terakhir misalnya terakhir ngerjain minggu lalu loh, misalnya kayak gitu. Nah, jadi ketahuan nih di sini seperti itu. Nah, lalu itu kan tampilan untuk mahasiswa ya Bapak Ibu. Saya coba untuk masuk ke tampilan dari admin maupun dosen gitu ya. Gimana sih caranya bisa tahu progresnya mahasiswa gitu. Jadi di sini Bapak Ibu menunya ada institution learning. Nah, di institution learning ini bisa langsung pilih saja Universitas Pembangunan Jaya gitu kan ya, dan modulnya modul apa. Nah, di sini tampilannya ada select report. Nah, select report ini berupa periodenya. Nah, periode yang mau diekspor ini periode yang mana? Sebenarnya kami ini defaultnya itu setiap hari Senin gitu untuk cut off-nya ya. Jadi tapi untuk kebutuhan hari ini begitu ya, itu di cut off di hari ini supaya Bapak Ibu juga bisa coba-coba nih. Nah, di sini ada tombol download, tapi kalau di sini Bapak Ibu downloadnya ini untuk secara keseluruhan kelas seperti itu. Kalau saya boleh contohkan gitu kan ya. Saya coba share the full screen aja. Oke, saya open filenya. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada dari kelas komunikasi A gitu kan ya. Di bawahnya ada komunikasi B gitu kan ya. Nah, C. Nah, ini untuk keseluruhan UPJ jatuhnya seperti itu. Ini sudah ada digolongkan. Jadi mungkin ini lebih ke Bu Safitri ya nanti ya, dan tim TLC yang membutuhkan report selengkap ini begitu. Nah, oke. Selain itu, kalau misalnya Bapak Ibu ingin spesifik nih untuk ekspornya, bisa di select group di sini Bapak Ibu. Misalnya ada di komunikasi, sebentar, ketutupan. Oke. Komunikasi A gitu ya. Nah, kebetulan di sini ada yang udah ada nilainya nih. Kita coba lihat ya. Nah, di sini tombol download yang di sini itu sudah spesifik untuk kelasnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya di sini itu langsung satu periode dan itu untuk semuanya, begitu kan ya. Dan di sini itu untuk spesifik satu kelas aja, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang ada kebutuhannya dari Bapak Ibu untuk spesifik satu kelas aja, bisa langsung di-download gitu kan ya. Nah, ini untuk konfirmasi periodenya, kita coba download. Nah, oke. Tampilannya seperti ini, yang tampil hanya komunikasi A gitu. Nah, bawahnya sudah tidak ada lagi. Jadi, Bapak Ibu jangan khawatir untuk cari kelasnya ya. Kayak misalnya kalau ekspor secara keseluruhan, terus nanti, oh saya dari program DKV nih, wah saya harus nge-scroll sampai bawah gitu kan ya. Nggak perlu Bapak Ibu, jadi tinggal langsung aja ekspor sesuai dengan kelasnya. Nanti sudah tergolongkan seperti ini secara langsung, seperti itu. Nah, sebelum saya coba untuk introduce untuk cara mengolah data ini, saya izin lanjutkan dulu di platform gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini itu ada last modified misalnya seperti itu ya. Last modified ini terakhir diupdate kapan untuk modulnya. Jadi kalau misalnya dari kami sudah ada update baru nih, nah ini akan berubah tanggalnya. Nah, lalu di sini ada opsi untuk new group. Ini kalau ada buka kelas baru, jadi sepertinya ini akan lebih ke tim TLC ya untuk pembuatan grup ini. Tapi karena dari kami sudah setkan grupnya, jadi ini kurang dipakai ya mungkin ya untuk sementara ini gitu kan ya.
Lalu bisa edit di sini, edit ini untuk rename kelasnya. Nah, lalu di sini bisa nambahkan member baru. Misalnya nih ada mahasiswa yang belum dapat akses atau bagaimana gitu kan ya. Nah, bisa ditambahkan di sini. Misalnya nambahkan saya gitu kan ya. Nah, saya bisa invite di sini. Nanti klik saja invite begitu. Bisa juga dihapus kalau misalnya ada kesalahan. Oh, ini bukan mahasiswa kelas saya nih. Nah, bisa dihapus di sini. Seperti itu. Nah, ini bisa ada ini ya. Halaman 2, halaman 3 gitu ya. Nah, ini progresnya ada 0 dari 4 gitu, jadi belum mengerjakan gitu kan ya. Dan ada timestamp juga terakhirnya kapan, seperti itu. Oke, ini total untuk jumlah mahasiswanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada perbedaan jumlah mungkin bisa ditanyakan ke mahasiswanya apakah ada yang belum masuk misalnya seperti itu ya. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum saya coba tutorial untuk olah datanya Bapak Ibu. Izin bertanya Bu Jeff. Ya, silakan Bu. Di sini ada kolom progres. Progresnya 0/4 gitu ya. Nah, 4 itu mengartikan sessionnya atau mengartikan target pembelajaran di setiap sesi. Karena ini kan penarikan untuk minggu tanggal 20 sampai dengan tanggal 27 ya Bu Jeff ya? Oh iya betul, minggu 20 sampai 27. Jadi progres ini apakah menggambarkan jumlah target pembelajaran yang harus dituntaskan untuk minggu itu? Ya, terima kasih pertanyaannya Bu. Jadi untuk progres yang ada di sini Bu, itu progres dari keseluruhan Bu. Jadi karena kami nggak tahu nih kalau misalnya dari UPJ dalam 1 minggu itu targetnya berapa, seperti itu. Jadi dan karena kami ini kan sifatnya asinkronus gitu ya Bu ya. Jadi progres yang ada di sini merepresentasikan untuk keseluruhan. Gitu. Keseluruhan. Jadi kalau kayak sekarang apa ya istilahnya ya, pembahasan dari English 101 itu kan baru ada 5 sesi. Ya, betul. Ya. Apakah 4 ini itu menggambarkan target dari 4 ke 5 sesi tersebut? Betul, harusnya ini 5 Bu. Ini sepertinya ada kesalahan sedikit karena memang ini kan kami baru update nih. Pertama kami keluarkan itu memang ada 4 seperti itu dan baru saja update untuk satu modul, satu chapter gitu kan ya. Jadi mungkin ada sedikit kesalahan di jumlah progresnya ini. Tapi memang untuk ini harusnya untuk secara keseluruhan Bu. Jadi nanti kalau misalnya sudah ada 14 atau 16, nanti di sini juga ada 14 atau 16 seperti itu. Oke, jadi progres itu mewakili dari sesi ya? Ya. Oke, karena gini Bu Jeff, setiap aktivitas ini kan harus direcord sebagai presensi juga oleh dosen. Ya, betul. Nah, kebetulan memang untuk model bauran kita minggu 4, minggu sekarang tanggal 20 dimulai kemarin sampai dengan pertemuan minggu ke-6 itu pembelajaran diselenggarakan secara online. Ada online sinkronus, ada online-nya asinkronus gitu ya. Nah, ketika dosen nanti ingin menghitung jumlah kehadiran mahasiswa, maka bisa dihitung dari progres ini sebenarnya. Saya mohon konfirmasi total sesi yang nantinya ada di English 101 ini ada berapa, Bu Jeff, targetnya? Apakah ada 14? Sebentar, saya izin nyontek dulu dari sebelah ya Bu. Boleh. Supaya nanti kita bisa tetapkan berapa target pembelajaran yang bisa dihitung sebagai presensi mingguannya gitu. Baik, sebentar. Saya izin contek dulu. Untuk English 101 ini ada total 14 Bu. Oke, ada 14 ya. Kita 14. Itu ada 7 target
pertemuan secara asinkronus maupun sinkronus. Artinya kan setiap sesi bisa saya klaim 2 progres gitu ya, harus diselesaikan minimal supaya bisa terhitung sebagai presensi. Ya. Dan untuk sesinya nanti akan diupdate. Jadi sesi 6, 7 akan diupdate dalam beberapa pertemuan ke depan ya. Kalau saat ini sudah ada 5 sesi, berarti kan sudah mengcover 2 pertemuan 4 dan pertemuan 5. Ya. Perhitungannya begitu. Oke. Ya. Jadi Betul, memang betul. targetnya tiap minggu itu akan tersedia ya, Pak Jack ya? Ya, Di untuk e-journey-nya. minggunya kami akan upload baru, Bu. Betul. Oke. Jadi ini sekaligus memberikan informasi kepada Bapak Ibu semua untuk perhitungan presensi. Maka mahasiswa itu untuk presensi week 4, mungkin saya chat ya. Untuk perhitungan presensi week 4 itu mahasiswa harus menuntaskan sesi 1 dan 2 dari modul English 101. Nah, nanti begitu seterusnya. Jadi untuk week 5 berarti menuntaskan sesi 3 dan 4 dari modul English. Nanti untuk week 6 itu berarti sesi 5 dan sesi 6. Nanti seperti itu. Jadi setiap pertemuan di kita itu sama dengan 2 sesi di e-journey, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ya. Boleh, Bu. Nah, ini sesuatu yang kami tidak tahu, Bu. Jadi makanya ada baiknya kami langsung total gitu kan ya. Iya. Jadi memang koordinasi. Iya, karena ada hal administrasi yang tidak bisa dihindari oleh kita dosen gitu ya di dalam pendampingan pembelajaran secara asinkronus gitu. Ya, betul. Oke. Kalau begitu dari Bapak Ibu sebelum kita melanjutkan gitu ya, apa juga ada pertanyaan lagi? Kita Khususnya, coba. Khusus untuk proses monitoring ya. Iya, proses monitoring ini. Oke, mungkin kita bisa lanjut aja ya ke boleh. olah datanya gitu ya. Karena kalau olah data ini kayaknya baru akan ada pertanyaan nih. Oke, jadi di sini Bapak Ibu untuk screen saya sudah terlihat ya. Oke, baik. Nah, di sini hasil ekspornya Bapak Ibu itu akan tampilnya seperti ini. Nah, pasti Bapak Ibu juga bingung ya, mungkin ya, ada ini gimana caranya misahin kalau satu-satu kayaknya nggak mungkin gitu ya. Jadi bisa di blok dulu Bapak Ibu, ini saya coba run through dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa setelah ini selesai gitu. Oke. Nah, dari sini ketika kita sudah blok untuk semua satu kolom gitu ya, kita bisa pergi ke sini Bapak Ibu, ada data. Nah, di data ini itu ada text to column. Nah, di text to column ini kita bisa langsung next aja dulu. Nah, di limitnya ini menggunakan koma. Karena di sini terpisahnya menggunakan koma ya. Nah, jadi di limitnya pakai koma. Nah, nanti akan terpisah seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita bisa langsung finish aja boleh. Nah, nanti akan terpisah langsung seperti ini Bapak Ibu. Ini bukan sulap, bukan sihir ya, tapi udah sistemnya begini. Gitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa langsung pantau aja gitu ya. Misalnya Bapak Ibu ingin filter nih. Nah, filternya itu mau tahu siapa yang sudah mengerjakan dan skornya ada berapa aja sih? Nah, itu bisa dilihat di sini misalnya. Nah, di sini kan kolom skor ya. Introduction. Nah, kita hilangkan yang angka 0 dan blank-nya. Nah, di sini ketahuan Bapak Ibu. Ada 2 mahasiswa yang sudah menyelesaikan chapter 1 gitu kan ya.
sudah ada yang menyelesaikan chapter 1. Dan ternyata untuk yang ini itu sudah menyelesaikan sampai chapter-chapter berikutnya Bapak Ibu. Nah ini emang jadi PR kami nih supaya bisa ngebut untuk launching yang berikutnya ya. ini rajin ini. Boleh ditandain nih Bapak Ibu. Bisa dikasih apresiasi nih mungkin. Oke. Jadi caranya begitu Bapak Ibu, bisa di filtering seperti ini ya. Kalau misalnya mau riset bisa langsung select all kembali gitu kan ya. Nah, kurang lebihnya sih seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan juga nih. Kayaknya kalau lihat mantau ke samping bingung gitu ya. Kok ini tadi nama mahasiswanya yang mana nih ya? Nah, ini saya ajarin untuk freeze ya. Jadi di kolom A ini kita bisa freeze kolomnya Bapak Ibu. Jadi supaya ketika geser kita bisa masih bisa lihat gitu ya. Nah, ada di sini bisa klik view yang ada di atas ini. Lalu kita bisa freeze pane. Nah, freeze pane di sini bisa first column gini ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat gitu kan ya. Nah, itu lalu bisa juga freeze bagian atas juga kalau misalnya nanti ke bawah, oh keterangannya apa ya di atas gitu kan ya. Oh, sebentar. Oke. Nah, kebetulan kalau di Excel ini Bapak Ibu ternyata ada limit ya Bu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya sudah freeze salah satu begini gitu ya, untuk yang atas itu tidak bisa di freeze. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan Google Spreadsheet gitu ya, yang online itu atas dan bawah bisa sama-sama di freeze. Jadi ketika ke samping dan ke bawah itu sudah terfasilitasi seperti itu. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Untuk cara pengolahannya kami bebaskan, tapi mungkin biasanya ya kita bisa lihat average misalnya seperti itu ya. Average bisa di sini. Nah, average-nya untuk sementara masih di angka 2 karena di sini semuanya masih pada kosong gitu ya. Lalu kita bisa cari nilai maksimalnya gitu ya Bapak Ibu. Paling tinggi di kelas ini ada di kelas ini skornya paling tinggi ada berapa ya gitu. Nah, ada di angka 90, betul ya Bapak Ibu. Dan ada juga paling kecilnya berapa ya untuk angkanya gitu ya. Nah, di sini. Nah, karena masih ada yang belum mengisi gitu ya, belum mencoba, jadi sementara angkanya masih 0 seperti itu. Dan ini bisa ditarik juga kalau misalnya butuh. Ini karena tanggal jadinya agak error begini ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nih Bapak Ibu. Karena kayak untuk olah data ini kan memang apa ya, cukup challenging ya mungkin ya, kalau belum terbiasa gitu. Di sini ada average. Jadi di sini Bapak Ibu kalau misalnya mau ke samping gitu kan ya. Oke, ini kan tadi kita ke bawah, jadi itu average-nya minimum maksimum itu untuk untuk satu kelas gitu kan ya, untuk semua mahasiswa per aktivitas gitu kan ya, per sesinya. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu juga ada kebutuhan untuk per mahasiswanya nih, itu bisa ke samping aja Bapak Ibu, bisa ke sini gitu kan ya, untuk maksimumnya berapa gitu kan ya. Seperti yang tadi saya contohkan, mungkin seperti itu. Oke.
Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mau melanjutkan kembali ke platform nih, seperti itu. Ya, oke. Jadi cukup clear ya untuk pengolahan data ini. Kalau misalnya saya mau coba review singkat gitu ya. Jadi apabila Bapak Ibu ingin memisahkan seperti ini menjadi beberapa kolom, itu bisa diblok dulu kolomnya, lalu ke bagian data, ke text to column gitu kan ya. Nanti akan terpisah seperti ini. Lalu selain itu ada juga freeze pane. Nah, ada di sini untuk bisa bergeser ya Bapak Ibu, tapi ini juga tidak menghalangi gitu ya. Lalu selain freeze pane, bisa juga Bapak Ibu melakukan perhitungan di bawah seperti ini. Oke, begitu saya izin lanjut untuk platform berikutnya. Oh, ini juga Bapak Ibu sebelum saya lupa. Jadi di sini ada tanggalnya Bapak Ibu kalau misalnya mau lihat kira-kira pengerjaannya dari mahasiswa ini di tanggal berapa ya. Ada di sini Bapak Ibu. Seperti itu. Dan ini untuk submission-nya ya. Jadi submission-nya ada berapa kali, itu ada hitungannya juga di sini. Submission-nya sebanyak 1 kali. Seperti itu. Oke, clear. Saya izin kembali ke platform kalau begitu Bapak Ibu. Oke. Nah, tadi kita sudah cobain untuk tampilan dari mahasiswa dan dari dosen dan admin begitu ya. Nah, saya mau introduce untuk berikutnya untuk keperluan akun. Jadi ini untuk misalnya mengubah password gitu kan ya. Sorry. Ini oke. Nah, di sini Bapak Ibu role-nya memang secara default ini student gitu kan ya. Memang kami karena tampilannya masih tampilan di mana bisa mengakses modul. Jadi memang mohon maaf kalau misalnya ini masih tampilnya student seperti itu. Apakah bisa switch role untuk Bapak Ibu? Belum bisa seperti itu. Nah, di sini ada tampilan untuk ada nama, username gitu kan ya. Mungkin username ini kalau dibutuhkan bisa dimasukkan ini ya, kayak ID itu ya. Yang kalau di UPJ itu ada apa nih namanya? Nah, ada NIM ya kalau biasanya mahasiswa gitu kan. Nah, itu bisa masuk di sini. Ada email gitu ya. Nah, ini bisa diupdate Bapak Ibu. Itu melalui edit profile di sini di kanan atas. Nah, ini bisa diisi kalau misalnya required ada bintang merah ini seperti ini berarti required harus diisi gitu. Nah, ini kebetulan untuk tanggal lahir kami masih ini ya, setnya asal dulu nih. Siapa tahu Bapak Ibu ada yang bingung kok ini dapat dari mana gitu ya. Ini memang dari kami langsung set dulu nih kayak gitu. Kalau sudah bisa di save begitu ya. Nah, selain itu di sini ada change password di bawah Bapak Ibu, di bawah kanan bisa change password di sini, bisa masukkan tadi password awalnya yaitu email ya Bapak Ibu, emailnya Bapak Ibu yang awal gitu kan ya. Nah, di sini lalu bisa klik enter password yang baru gitu kan ya. Nah, mungkin ini yang perlu diingat Bapak Ibu. Untuk password itu memang ada kriteria minimal, yaitu ada mengandung 8 huruf gitu ya. Ada yang huruf besarnya minimal 1, huruf kecilnya minimal 1, ada angka, dan 1 special karakter. Nah, special karakter ini apa? Special karakter ini yang ada di atasnya angka kalau di keyboard. Seperti itu. Jadi ada tanda seru, ada @ gitu ya, ada pagar, terus dan seterusnya seperti itu. Nah, pastikan juga setelah membuat password gitu ya, itu ada juga confirm password di sini. Ini pastikan keduanya sama.
nanti kalau tidak sama nanti nggak bisa save begitu. Kayak ini masih di lock. Itu untuk kebutuhan ganti password ya. Lalu selain itu, selain ganti password, di sini misalnya nih Bapak Ibu juga tertarik gitu ya, kan Bapak Ibu pasti juga kepo lah, misalnya pengen belajar hal baru gitu ya, bingung mau ngisi waktu, lebih baik untuk belajar gitu. Nah, di sini kami memang sudah sediakan beberapa modul. Nah, siapa tahu juga ada mahasiswa yang tanya gitu ya. Nah, di sini apakah bisa akses? Belum bisa. Harus beli dulu Bapak Ibu. Jadi misalnya di sini Bapak Ibu mau belajar ilmu komunikasi gitu ya, atau mau AI for small business gitu, bisa diklik aja untuk modulnya. Nah, lalu di sini ada brief gitu ya, kira-kira isinya apa. Ada preview juga, ada berapa chapter gitu ya. Nah, di sini bisa langsung buy now saja atau add to cart kalau misalnya masih mau pilih-pilih dulu. Nah, saya coba untuk buy now gitu ya. Nah, kita langsung redirect ke cart. Nah, ke cart sini kita bisa proceed payment. Nah, untuk sementara ini paymentnya kami menerima untuk kris dulu dan virtual account. Mohon maaf untuk penggunaan kartu kami belum bisa terima ya. Kami masih under develop untuk itu. Seperti itu. Nah, di sini harganya memang ada 25.000, tapi di sini ada pengenaan pajak jadi 27.750. Nah, kita coba untuk proceed payment. Nah, jadi di sini Bapak Ibu ada pilihan untuk kris dan virtual account. Nah, nanti bisa dipilih saja sesuai kebutuhan. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya gitu ya. Bisa di-download kalau misalnya mau cek buat nanti gitu ya. Tapi ada waktunya juga Bapak Ibu. Jadi harus jangan lupa di ini ya, di check out gitu. Dan bisa cek status apabila statusnya tidak terupdate seperti itu. Misal sudah bayar tapi kok ini masih menghitung begitu ya. Nah, bisa cek status, nanti dia akan refresh. Bisa juga, oh saya mau bayar nanti aja, bisa leave. Nah, tapi apabila memang mau membayar gitu kan ya setelah leave, bisa kembali ke process history. Nah, di sini ada yang pending begitu. Bisa melakukan payment. Nah, nanti akan redirect kembali ke halaman ini. Kurang lebihnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, mungkin itu sekilas dari penjelasan keseluruhan dari e-journey gitu, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu dosen pengampu, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait mekanisme pendampingan khususnya ya, itu kita bisa membersamai mahasiswa dalam pembelajaran asinkronus ini. Artinya sudah cukup clear Bu Jack untuk step-stepnya. Oh, ini ada Riri lagi on mic. Oh, oke. Ya, Silakan Bu Riri. Mau tanya untuk Ya, silakan. pertemuan keempat, yaitu pekan ini asinkronus, apakah mahasiswa sudah tahu bahwa mereka wajib mengerjakan modul 1 dan 2? Ya, mungkin saya bantu jawab. Bu Riri pada hari Selasa lalu, tanggal 24, itu sudah diadakan sosialisasi serupa kepada mahasiswa. Hasil daripada sosialisasi adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana mengikuti proses pembelajaran yang ada di e-journey, termasuk target-target pembelajaran yang harus mereka tuntaskan. Jadi, pertanyaan Bu Riri seharusnya mahasiswa sudah mengetahuinya.
kemarin juga kebetulan dari tim Petra memfasilitasi juga komunikasi dengan mahasiswa melalui WhatsApp group. Kemarin juga saya sudah monitor kepada mahasiswa terkait pengalaman mereka untuk belajar di e-journey. Beberapa memberikan respon sudah paham gitu ya, dan sudah mengetahui target pembelajaran. Tambahan lagi bahwa pembelajaran asinkronus bersama dengan Petra untuk angkatan 2023, yaitu peserta kelas bahasa Inggris, ini adalah peserta yang juga sebelumnya sudah mendapatkan pengalaman belajar Ibu bersama Petra. Cuman bedanya platform yang kita gunakan sebelumnya untuk mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan itu adalah platformnya web based. Saat ini memang masih web based juga, tapi web based kali ini itu sudah lebih interaktif dan lebih mudah diakses karena bisa diakses menggunakan smartphone ya. Kalau yang sebelumnya web base-nya itu hanya bisa digunakan atau diakses menggunakan browser. Jadi seharusnya mahasiswa itu sudah memiliki pengalaman dan informasi tentang target-target pembelajaran ini, Bu Riri. Nanti siang akan saya coba bantu ingatkan lagi ke mahasiswa bahwa target ini harus mereka selesaikan. Boleh dengan cara mencicil, di mana setiap pertemuannya ada 2 sesi yang harus dituntaskan, atau mungkin boleh dituntaskan sekaligus seperti yang dilakukan oleh Benedictus tadi, gitu. Seperti itu mungkin tambahan informasinya, Bu Riri. Oke, baik, terima kasih. Ya, oke. Jadi tadi kan sudah cobain saya run through untuk semuanya gini ya. Nah, mungkin saya coba juga di halaman depan Bapak Ibu, saya izin lanjutkan sedikit karena saya juga ada terlupa sedikit. Oke, jadi di sini Bapak Ibu, apakah mungkin dari Bapak Ibu dosen yang lain di UPJ yang misalnya dari prodi lain gitu kan ya, dari kelas lain itu juga pengen kepoin e-journey, bisa silahkan sign up di sini Bapak Ibu. Kita memang sebetulnya itu terbuka untuk umum begitu. Hanya saja karena kemarin ini UPJ belikan untuk kelas bahasa Inggris gitu ya semua. Nah, makanya kami sudah buatkan akunnya seperti itu. Tapi di luar itu teman-teman dari Bapak Ibu ini bisa melakukan sign up di sini ataupun dari Google langsung seperti itu. Nah, nanti untuk sign in with Google ini akan redirect menggunakan login-nya Google seperti itu. Jadi tidak perlu ketik email dan password lagi. Kelebihannya di situ Bapak Ibu. Dan mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ya sibuk ngajar gitu ya, kadang sampai lupa gitu kan, udah lama nih nggak akses e-journey gitu ya, terus udah lupa dengan passwordnya, bisa klik di sini Bapak Ibu, nanti bisa masukkan emailnya dan klik reset password. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapat email yang berisi password baru untuk sementara. Nah, nanti setelah berhasil masuk, jangan lupa untuk reset passwordnya menggunakan password baru ya Bapak Ibu begitu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan password sementara secara terusan juga boleh. Cuman memang password sementaranya itu cukup random Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga susah untuk mengingat seperti itu. Itu sih sekilas untuk dari e-journey ya secara keseluruhan gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu nih sebelum kita akhiri untuk sesi pada pagi hari ini. Gitu. Ya, silakan Bapak Ibu, mumpung saya ada di sini gitu ya. Yeah. Mungkin ada pertanyaan lanjutan gitu ya. Atau nanti kalau misalnya ada pertanyaan lainnya bisa melalui Bu Safitri ataupun
melalui saya langsung gitu. Iya. Oke. Kayaknya teknisnya sudah dikuasai karena sederhana juga. Peran dosen lebih kepada memantau aktivitas pembelajaran mahasiswa di Journey, dan hasil pemantauannya juga bisa kita capture dalam perhitungan partisipasi di setiap pertemuannya. Kurang lebih seperti itu. Tadi juga sudah dibuat lebih sederhana karena untuk penarikan data juga sudah dilakukan per kelas gitu. Jadi lebih memudahkan dosen untuk memantau partisipasi dan hasil pembelajarannya gitu. Secara teknis mungkin seperti sudah sederhana, sudah dipahami. Nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh sampaikan ke saya atau Mas Hendra atau Mas Christoph. Nanti kami akan segera koordinasi dengan tim Petra. Gitu. Ya, boleh banget Bu Safitri. Mungkin Oke. izin tanya juga, apakah mungkin perlu dibuatkan grup dengan tim dosen seperti kayak dengan mahasiswa yang lalu tuh? Tim terpisah ya, maksudnya antara Petra, dosen dan TLC boleh kalau memang diperkenankan. Kalau tidak salah, saya kemarin di-invite di WhatsApp grup educators ya oleh Mbak Cindy. Oh, sama Mbak Candy ya? Iya. Mbak Candy, Mbak Cindy, Mbak Candy. Iya. Mbak Candy. Oh gitu, Nah. oke. Apakah di sana bisa dijadikan wadah untuk koordinasi bersama dengan teman-teman dosen pengampu? Oh, ini berbeda Bu. Jadi kalau Bu Candy itu untuk story journey yang grupnya yang lalu itu, yang educators itu. Itu memang grup untuk story journey sih Bu. Jadi kalau e-journey agak Oke. berbeda lagi seperti itu. Oke. Ya, mungkin Oke. itu. Nah, mungkin kalau misalnya Bapak Ibu butuh ini juga ya, kontak kaminya langsung, itu bisa melalui Instagram Bapak Ibu ejourney.id. Seperti itu. Tulisannya seperti ini. Seperti di web ini ejourney.id, seperti itu. Ya. Mungkin kalau misalnya mau cari informasi seputar kami gitu ya, itu bisa ada di sana, ada di Instagram, di TikTok gitu ya. Nah, nanti untuk WhatsApp, informasi WhatsApp akan kami informasikan lebih lanjut melalui Bu Safitri dan tim gitu ya. Oke. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kebutuhan bisa langsung lebih cepat gitu ya. Begitu. Oke. Mungkin itu dulu dari kami Bu Safitri. Ya, baik. Terima kasih Bu Jeff sudah menyempatkan waktu untuk bersosialisasi. Ya. Sama-sama. Oke. Iya. Makasih juga kesempatannya. Untuk Bapak Ibu dosen pengampu lainnya mungkin kita bisa stay dulu sebentar untuk koordinasi ya, terkait juga dengan RPS dan juga RKM. Bu Jeff boleh melanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan di hari ini. Nanti kita berkoordinasi lagi kalau ada pertanyaan-pertanyaan teknis atau lainnya ya Bu Jeff ya. Boleh Bu, boleh. Oke. Ya. Nanti saya coba share juga melalui Bu Safitri ya untuk info-info lanjutan itu tadi. Oke, Ya. baik. Terima kasih Bu Safitri, terima kasih tim TLC, dan terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah menyempatkan sosialisasi pada pagi hari ini. Untuk sekarang e-journey pamit dulu. Nanti kalau misalnya ada kebutuhan lebih lanjut bisa hubungi kami melalui WhatsApp maupun sosial media kami. Begitu ya Bapak Iya. Ibu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Mari Terima kasih, kami Bu pamit Jeff. dulu. Iya, selamat pagi. Selamat pagi. Bapak Ibu mohon minta waktunya sebentar. Saya ingin koordinasi terkait dengan RPS. Ini tentunya apakah dokumen RPS-nya sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Nah, tentunya ini yang sudah dikoordinasikan oleh Bu Clara bersama dengan tim dosen ya Bu Clara, bahwa model pembelajaran kita
untuk seluruh mata kuliah LSE itu memang menggunakan metode bauran. Kenapa menggunakan metode bauran? Yang pertama, memang itu merupakan adaptasi dari regulasi pemerintah nomor 53 bahwa pembelajaran itu diharapkan pusatnya itu adalah mahasiswa. Tujuannya agar mahasiswa dapat meningkatkan kualitas kemampuan analisisnya, kolaborasinya gitu ya. Karena dengan adanya sesi online khususnya itu memberikan ruang kepada mahasiswa untuk bisa belajar secara mandiri. Nah, untuk pemenuhan aktivitas pembelajaran mandiri, saat ini UPJ menggunakan beberapa platform tambahan seperti Coursera, seperti eJourney, juga seperti Petraverse. Tujuannya adalah untuk pengayaan knowledge Bapak Ibu. Jadi untuk LSE yang sifatnya mata kuliah umum dan wajib dari Dikti itu memang tidak sepenuhnya terfasilitasi di Coursera, seperti agama, bahasa Indonesia, kemudian Pancasila, juga termasuk sebenarnya bahasa Inggris gitu. Meskipun di Coursera ada konten bahasa Inggris, namun pertimbangan atas biaya operasional yang tinggi itu menjadikan platform yang kita langgan tidak ke Coursera terlebih dahulu, tetapi melanggan ke Petra dengan ada langganan tambahan yaitu ke langganan dari British Council untuk pemenuhan assessment akhir. Nah, itu yang sudah kita coba terapkan mulai dari semester ini. Nah, untuk pertemuan blended learning atau bauran itu ada 7 pertemuan secara tatap muka dan 7-nya lagi pertemuan secara online. Untuk pertemuan online itu bisa Bapak Ibu manfaatkan juga menggunakan sesi sinkronus. Sinkronus berarti ada pertemuan langsung seperti ini menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet atau menggunakan Microsoft Teams, itu diperkenankan gitu ya. Tujuannya adalah untuk briefing kepada mahasiswa terkait target-target yang harus mereka tuntaskan. Secara topik ini sudah sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Bu Clara, tidak ada perubahan lagi, hanya saya menekankan untuk yang pertemuan asinkronus di eJourney. Nah, eJourney ini karena pembelajarannya online, mahasiswa diberikan kesempatan untuk memanage waktunya. Jadi kalau tadi dilihat ada mahasiswa yang sudah dalam satu waktu, dalam 1 minggu gitu ya, dia sudah berhasil menuntaskan seluruh sesinya gitu. Itu tidak dilarang. Dan hasil dari pembelajaran eJourney itu masuk ke dalam komponen partisipasi Bapak Ibu. Jadi ini adalah attitude-nya mereka, sikapnya mereka, keterampilannya mereka itu masuk di dalam partisipasi. Di dalam aktivitas modul tadi kalau kita lihat ada kuis juga ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin juga mengambil rata-rata dari nilai assignment kuis yang di eJourney untuk dimasukkan ke dalam komponen kuis, itu juga diperbolehkan. Atau diperbolehkan juga kuis ini adalah kuis yang sifatnya benar-benar dari Bapak Ibu, itu juga diperbolehkan gitu. Jadi hasil pembelajaran di eJourney itu bisa kita simpan sebagai nilai partisipasi besarnya 10%, tentu diambil dari nilai rata-rata, kemudian nilai kuis yang besarnya adalah 30%. Kemudian untuk presensi, nah presensi mingguan seperti yang tadi disampaikan bahwa setiap minggu mahasiswa ditargetkan 2 sesi pembelajaran itu harus tuntas lewat WhatsApp group yang tadi sudah dibuatkan oleh Petra. Saya kebetulan join di sana sehingga bisa secara berkala mengingatkan atau mereminder teman-teman mahasiswa agar mereka bisa menuntaskan target-target pembelajaran. Jika nanti Bapak Ibu ada kebutuhan atau mungkin TLC ada kebutuhan menyampaikan ke mahasiswa, kita bisa saling koordinasi, bisa langsung ke Bapak Ibu secara khusus atau lewat Ibu Clara. Jadi koordinasinya memang kita maksimalkan menggunakan fasilitas WhatsApp group. Kira-kira Bapak Ibu apakah ada pertanyaan dari rumusan rencana pembelajaran?
ini benar-benar sesuai dengan yang Bu Clara selaku koordinator rencanakan, tidak ada perubahan. Hanya saya menambahkan saja bahwa hasil pembelajaran e-journey itu bisa kita masukkan sebagai capaian komponen partisipasi atau kuis, Bapak Ibu. Apakah ada tambahan, Bapak Ibu? Apakah mungkin menurut Bapak Ibu perlu kami menambahkan semacam informasi di kolabor pada pertemuan 4, 5, dan 6, di mana setiap pertemuan 4, 5, 6 itu nanti akan ada informasi minimal target ketuntasan yang bisa dihitung sebagai presensi mingguan untuk ketuntasan setiap sesinya. Kalau di kolabor, saya stop share dulu. Tampilan kolabor saat ini untuk bahasa Inggris ya. Nah, ini untuk tampilan di kolabor, saya ambil contoh ini untuk AKTB. Nah, tampilannya seperti ini. Apakah Bapak Ibu perlu TLC menambahkan informasi di slot 4 ini untuk target pembelajaran yang harus mereka tuntaskan di e-journey? Boleh Bu Sapitri, jadi biar kembar semua sama. Nah, iya, ya nanti saya akan tambahkan informasi. Jadi selain mereka itu diwajibkan untuk mengikuti sesi materinya, videonya, mengerjakan kuis, kemudian di sini ada submit tugas. Mereka juga diingatkan kembali, di sini nanti saya tambahkan activity 1 lagi, yaitu ketuntasan di dalam pembelajaran e-journey untuk sesi 1 dan sesi 2 gitu ya. Oke. Untuk minggu ini bagaimana? Apakah ada kendala Bapak Ibu dalam mendampingi teman-teman mahasiswa untuk pembelajaran asinkronusnya? Aman ya? Aman. Sip. Aman ya? Oke. Mungkin itu saja yang sedikit tambahan. Dan untuk akunnya Bu Clara masih saya koordinasikan dengan tim Petra, Bu. Nanti kalau sudah dapat, tadi saya juga coba cek akunnya Ibu memang tidak dikenali gitu ya. Nanti saya coba koordinasi dengan tim Petra dan akan saya informasikan segera ke Bu Clara ya. Oke. Sip, kalau misalkan tidak ada kendala atau informasi lainnya yang ingin disampaikan, kami rasa cukup untuk sesi sosialisasi kita pada hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk pembelajaran bauran, karena kedepannya memang seluruh mata kuliah LSE itu akan menerapkan model pembelajaran bauran supaya melatih kemandirian, melatih kerjasama tim, melatih analisisnya mahasiswa juga, melatih time manajemennya mahasiswa juga di dalam membekali kompetensinya mereka semua. Baik, terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin nanti rekaman sesi sosialisasi ini akan kami submit segera. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya izin pamit. Sehat selalu Bapak Ibu. Selamat pagi.